Konon perempuan itu kodratnya adalah mengurus pasangan, anak, dan keluarga. Yang lainnya urusan laki-laki. Benarkah begitu? Apakah menurut kalian perempuan juga perlu berinvestasi? Simak video ini. Hai Zep Friends, selamat datang kembali di Zep Finance TV. Untuk subscriber kami yang baru, halo, kita kenalan dulu ya. Saya Prita Gozi, CEO Zep Finance. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan juga share kepada semua teman-teman kalian supaya bisa mendapatkan ilmu keuangan yang lebih baik lagi belajar bareng Zep Finance. Nah, dalam rangka Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret, di video kali ini Zep Finance TV mau menghadirkan tema yang spesial. Tema kita kali ini adalah investasi untuk perempuan. Apakah reksadana saham atau saham secara langsung? Nah, saya juga mau menunjukkan nih kepada Zep Friends semua data statistik yang dikumpulkan dari Kustodian Central Efek Indonesia. Pada tahun 2020, ternyata demografi investor saat ini di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki. Rupanya, laki-laki saat ini mendominasi hingga 61,59% dan sisanya adalah perempuan. Sedih deh Zep Friends. Nah, kira-kira kenapa ya kok perempuan masih belum yakin sih untuk berinvestasi? Nah, bagi para perempuan yang sedang menonton video ini, ayo tuliskan di kolom komentar kenapa kalian masih takut atau ragu-ragu dalam berinvestasi. Tim di Zep Finance juga merangkum nih berbagai studi dan juga report tentang perempuan. Ternyata saat ini hanya 26% perempuan yang sudah berani mengambil keputusan investasi secara mandiri. Jadi nggak perlu nanya-nanya orang, nggak perlu ketakutan, dia udah berani untuk mengambil keputusan. Dan sayangnya 71 perempuan ternyata masih menganggap bahwa rekening tabungan adalah investasi. Aduh, Zep Friends, ini adalah fenomena yang menyedihkan sebetulnya. Dan itulah sebabnya Zep Finance TV tidak berhenti-henti terus memberikan literasi tentang keuangan dan investasi, apalagi untuk perempuan. Nah, perempuan cenderung juga tidak percaya diri, berbeda dengan laki-laki nih. Katanya sih kalau laki-laki itu lebih berani untuk agresif, tapi pada saat terjadi loss biasanya lebih sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan perempuan yang apa-apa maunya barengan aja. Nah, bagi para perempuan saat ini yang sudah berani mengambil resiko yang lebih tinggi atau risk taker adalah 16% dari kaum perempuan. Rata-rata tujuan berinvestasinya adalah mencapai kesejahteraan keluarga dan juga kemandirian finansial. Sedangkan 41% laki-laki umumnya berprofil risk taker. Dan untuk mereka, investasi adalah kompetisi, di mana siapa yang berhasil mendapatkan cuan tertinggi, maka dialah yang paling jagonya. Kira-kira kayak begitu. Nah, gimana nih supaya perempuan lebih berani untuk berinvestasi? Rupanya 55% perempuan mengatakan bahwa saya lebih berani mengambil keputusan berinvestasi setelah mengikuti course atau webinar. Wah, berarti tepat sekali. Zep Finance sering sekali mengadakan POPS online setiap bulannya yang pastinya juga ada tema investasi. Lalu juga dengan membaca buku, lalu dengan mendengar kata mentor ataupun kata teman. Nah, untuk laki-laki ternyata mereka lebih suka untuk mulai berinvestasi setelah dibombardir dengan berbagai chart. Makanya setiap ketemu technical chart tuh senangnya luar biasa. Dan juga screenshot dari portfolio teman-temannya yang lain. Jadi memang agak berbeda ya, apa yang mendasari keputusan berinvestasi dari perempuan dan laki-laki. Nah, Zep Friends, bagi perempuan sebelum kita berinvestasi juga penting untuk mengatur keuangan. Ada 3 tips yang akan saya berikan untuk Zep Friends semua. Yang pertama, perempuan harus memahami perbedaan kebutuhan versus keinginan. Sederhananya,
Kalau kita menggunakan teori hierarchy of needs dari Maslow, maka kita tuh sebetulnya bisa tahu mana sih merupakan kebutuhan dan mana yang keinginan. Kita mulai dari piramida yang paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis, lalu bergerak ke atas, yaitu kebutuhan untuk rasa aman, lalu bergerak lagi ke atas untuk kebutuhan merasa rasa cinta gitu, love and belonging, lalu masuk lagi ke atas, freedom of choice, dan yang paling terakhir adalah self-actualization. Gimana sih cara membedakan yang ini kebutuhan dan keinginan? Mudahnya begini. Pada saat kita punya kebutuhan fisiologis, yaitu kita membutuhkan rumah tinggal, maka rumah tinggal itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi pada saat Z-Friends menginginkan rumah tinggal yang besarannya sekian, lalu harus ada kolam renangnya, lalu harus ada apanya-apanya, nah itu adalah keinginan. Jadi mudah kan membedakan kebutuhan dan keinginan. Tips yang kedua, bagi para perempuan harus mampu membuat prioritas. Apa bahayanya kalau perempuan tidak mampu untuk membuat prioritas dalam pengeluaran? Pastinya dia akan memiliki fenomena bahwa pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Lalu kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, larinya kemana? Rupanya larinya adalah ke utang konsumtif. Pada saat kita mau memulai investasi, maka penting sekali para perempuan harus tidak boleh memiliki utang konsumtif lagi. Jadi, jangan mendasari pembelian akibat, lagi murah, lagi diskon, cicilan 0%, bisa bayar tunda. Bukan karena itu, tetapi belilah karena memang kita membutuhkannya. Tips yang terakhir adalah selalu berpegang pada SIP. Nah, nggak bosan-bosan kan? Di video yang lain pun juga saya sudah menyatakan tuh tentang SIP, yaitu Saving, Investing, Protection. Saving, kira-kira perempuan itu perlu dana darurat. Lalu untuk proteksi, perempuan juga jangan pernah melupakan ya, karena penting sekali nih untuk proteksi kesehatan kita nih, terutama apalagi kaum perempuan. Dan investment, luar biasa pentingnya. Perempuan wajib berinvestasi karena perempuan harus bisa berdaya sampai dengan usia tua. Nah, pada saat kita nanti sudah mulai berkurang produktivitasnya, maka penting sekali kita mempunyai dana ataupun aset yang bisa kita gunakan untuk hidup kita nanti. Nah, kali ini sebetulnya apa nih yang bisa dipilih oleh para perempuan untuk berinvestasi? Z-Friends, sebetulnya untuk para perempuan, ragam aset investasi yang bisa dipilih itu cukup banyak. Ya, untuk kebutuhan investasi jangka panjang tidak ada salahnya kok untuk kita berani mengambil resiko yang lebih tinggi lagi. Tapi tenang, saya paham betul kok kalau banyak perempuan yang rasanya takut. Rata-rata bertanya investasi apa yang paling aman. Lalu pada saat saya tanya lagi, aman itu apa? Ternyata nggak mau kehilangan uang. Nah, kita harus paham bahwa setiap investasi pasti mengandung resiko. Tetapi resiko itu juga bisa kita atur dan juga bisa kita mitigasi. Resiko bisa diambil dari yang terkecil hingga yang mungkin meningkat. Tapi pahami, semakin meningkatnya potensi resiko, maka semakin meningkat pula potensi imbal hasil. Dan kita butuh mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi karena kita ingin berinvestasi untuk masa depan. Pada saat berinvestasi untuk masa depan, kita mesti mikirin tuh inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga. Jadi para perempuan jangan halu, skincare aja harganya terus menambah. Kemudian perawatan juga harganya juga terus bertambah. Ya nggak mungkin kan di masa tua kita nggak skincarean. Oke, inilah cara yang paling tepat untuk memilih apakah kita mau memilih produk yang langsung kita pilih, yaitu seperti reksadana saham, atau kita membeli saham secara langsung. Mari kita pelajari seperti ini. Sebagai contoh, misalkan seorang perempuan berinvestasi dengan potensi imbal hasil rata-rata 15% per tahun. Oke, lalu perempuan ini berinvestasi secara disiplin dan juga konsisten selama 15 tahun. Oke, maka secara matematis apa sih yang akan terjadi di masa depan? Kalau perempuan ini berinvestasi 1 juta rupiah setiap bulannya, maka secara matematis saldo aset investasinya kelak akan menjadi 676 juta rupiah. Sedangkan kalau perempuan ini menambah modalnya yang tadinya 1 juta menjadi 2 juta rupiah per bulannya, rupanya itu menjadi 1,3 miliar. Jadi artinya semakin banyak modal investasi yang berani kita
taruh atau kita keluarkan, maka semakin besar pula potensi hasil di masa mendatang. Nah, akhirnya muncul deh pertanyaannya, kalau gitu Zfinance TV kira-kira sebagai perempuan lebih baik berinvestasi di reksadana saham atau saham secara langsung ya? Oke, simak tips ini. Pertama, pemula sebaiknya memulai berinvestasi dari entry point yang benar. Investasi di pasar modal pasti mengandung resiko dan jangan asal ikut-ikutan saja atau istilahnya fear of missing out. Oke. Nah, oleh sebab itu, memilih reksadana saham di awal kita sebagai seorang investor yang mau masuk ke pasar modal adalah pilihan yang sangat bijaksana. Saya pun sebagai perempuan memulai investasi pertama di pasar modal adalah dengan membeli reksadana saham. Lalu setelah beberapa tahun kemudian barulah saya berinvestasi di saham secara langsung dan juga di surat berharga negara retail. Lalu yang kedua adalah potensi keuntungannya. Oke, saya akui bahwa berinvestasi di saham secara langsung memang memberikan cuan yang kadang-kadang sangat cepat dan juga sangat besar. Dan itu kerap kali membuat kita jadi mudah tergoda ya. Tapi ingat juga, dari sisi potensi keuntungan, betul bahwa saham secara statistik memberikan hasil yang lebih maksimal. Tetapi, kalau kita mau mendapatkan hasil yang lebih stabil tetapi juga optimal, maka reksadana saham juga bisa kok untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut. Yang ketiga, dari sisi keribetannya. Please deh, sebagai perempuan, ngurusin rumah tangga aja udah ribet. Anak sekolah yang di masa pandemi school from home, aduh gubrak ya. Terus masih aja disuruh mikirin gitu milih sahamnya saham yang mana. Oh my god, please deh. Jadi para perempuan dari sisi keribetan, kalau tidak mau banyak ribet, memang yang paling benar adalah memilih reksadana saham. Atau kalau mau lebih naik kelas lagi, exchange traded fund. Nah, kalau untuk perempuan yang memang sudah paham, dia suka melakukan analisa, lalu dia pun juga memang suka dengan pergerakan harga saham barangkali, maka tidak ada salahnya untuk langsung membeli saham. Nah, kemudian yang keempat adalah cara memilih emitennya. Bagaimanapun juga yang namanya reksadana saham, di dalamnya ya dibelikan saham-saham juga. Oleh sebab itu, mengetahui saham-saham ini seperti apa prospeknya memang tetap sangat penting. Baik mereka yang memang menginginkan jadi investor maupun menjadi trader. Tim saham itu perlu paham cara valuasi, fundamental, dan teknikal. Jadi ada 3. Saya ulang ya, valuasi, fundamental, dan teknikal. Kapan-kapan kita bahas ya bagian yang itu. Nah, untuk yang belum paham melakukan valuasi, fundamental, dan juga teknikal, maka saya sarankan mengambilnya reksadana saham. Dan yang terakhir, dari segi biaya. Dua-duanya tetap ada biaya. Untuk reksadana saham, biayanya itu terdiri dari biaya beli, biaya jual, dan biaya manajemen. Sedangkan kalau untuk transaksi saham secara langsung, biayanya tergantung dari broker masing-masing, yaitu terdiri dari biaya jual dan biaya beli. Friends, sekarang saya mau kasih bocoran sedikit nih, bagaimana kita untuk berinvestasi di saham secara langsung. Saat memilih saham, semuanya itu sebaiknya dimulai dengan menetapkan berapa sih harga wajar dari saham yang mau kita beli, atau bahasa kerennya adalah valuasi. Nah, cara analisanya sih terserah. Sebetulnya ada beberapa cara untuk melakukan valuasi tersebut, dan ini terserah pilihan dari Friends. Dari valuasi tersebut baru ditetapkanlah target price atau harga yang memang kita tuju pada saat kita mau beli. Jadi kita hanya akan membeli pada saat harganya di bawah target price dan kita akan menjual pada harga di atas target price. Berapa banyak nih yang dijual? Ya tergantung dari data pergerakan saham sebelumnya. Nah, kalau memang Friends mau mengikuti ala-ala manajer investasi, maka perlu banget kita menetapkan yang namanya investment guideline atau panduan berinvestasi. Dan hal ini berlaku untuk semua pilihan emiten atau portfolio investasi kita. Di dalam situ juga kita harus paham bahwa saham itu sebenarnya tidak semuanya sama karakternya. Secara kategori aja sudah dibagi nih menjadi first liner, second liner, dan third liner. Kemudian ada lagi istilahnya saham yang siklikal atau musiman. Nah, oleh sebab itu, di dalam portofolio investasi saham kita juga perlu memiliki trading plan. Gunanya apa? Trading plan itu atau trading guidelines itu tujuannya untuk
menetapkan kira-kira setiap berapa lama sih kita membeli saham, kemudian berapa banyak uangnya, dan kemudian di saham yang mana. Nah, setiap kita mau transaksi saham, baik itu beli maupun jual, tentunya tetap harus berpegang pada target price atau harga sasaran yang sudah kita tetapkan sebelumnya tadi. Oleh sebab itu, analisa Zep Friends itu harus mampu untuk bisa membuat sendiri atau boleh juga menggunakan analisa dari pihak lain. Biasanya kalau kita sudah merupakan nasabah dari sebuah sekuritas, maka sekuritas tersebut rajin kok memberikan analisa-analisa terhadap emiten-emiten yang bisa kita pilih. Oke, contohnya gimana? Biasanya pertanyaannya itu adalah kapan saat yang tepat untuk membeli saham secara langsung? Jawabannya, nobody knows, oke? Nah, oleh sebab itu, teknik yang bisa dipakai untuk investor pemula adalah Hapsari. Hanya perlu selembar aja sehari. Hapsari saham adalah teknik yang sangat bagus pada saat kita ingin membeli saham tetapi kita nggak tahu kapan saat momen untuk beli. Nah, dengan begini kita akan selalu membeli di harga rata-rata. Tujuannya untuk mengurangi gejolak fluktuasi perubahan harga yang sangat cepat. Nah, itu adalah acuan untuk membeli saham. Sekarang pertanyaannya adalah kapan saatnya jual? Oke. Nah, sekarang banyak banget yang bingung nih kapan sih sebenarnya saatnya jual. Kalau menggunakan teknik Hapsari, maka kita mesti mengambil nih secara rata-rata. Katakanlah kita mengambil rentang periode 5 tahun. Dari tahun 2016 hingga dengan 2021 misalnya seperti itu. Nah, pada saat dilihat ternyata harga rata-ratanya adalah Rp912. Ternyata kalau kita lihat lagi, kita bedah lagi, harga tertingginya itu 1.100, harga terendahnya itu adalah 700. Maka secara statistik harga Hapsarinya adalah 900. Nah, sekarang kalau ternyata di akhir periode 5 tahun tersebut harganya kan tadi adalah 912, sedangkan Hapsarinya itu 900. Berarti gimana Zep Friends? Untung atau rugi? Betul, jawabannya adalah untung. Nah, baru tadi kalau misalnya kita mau lihat seperti itu, kita harus bisa melihat nih probabilitas kita mendapatkan keuntungan seperti apa. Kalau misalnya ternyata setelah 5 tahun harganya naik lagi tuh, berhasil mencapai ke 1.100 let's say, maka kita secara total return bisa berhasil mendapatkan 38% selama 5 tahun itu. Tapi kalau harganya drop menjadi 700, maka itu menjadi rugi terbesar kita. Oleh sebab itu, kita harus punya plan sejauh apa sih kita mau profit taking dan sejauh mana kita mau cut loss. Dan untuk itu semuanya tergantung dari selera atau profil resiko masing-masing. Nah, Zep Friends, mudah-mudahan sudah tidak bingung lagi ya memilih antara reksadana saham atau saham secara langsung. Intinya investasi itu penting, termasuk juga untuk kaum perempuan. Literasi keuangan adalah hak semua orang, termasuk juga perempuan. Dan teman terbaik untuk berinvestasi adalah ilmu dan waktu. Zep Friends, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki. Bagi para laki-laki, tolong ya video ini di-share untuk pasangan kalian, ibu, kakak, adik, teman, semuanya deh, termasuk tetangga dan teman kantor. Supaya semuanya semakin literate lagi dalam hal investasi. Semoga saya juga berharap demografi investor kita juga semakin meningkat nih kaum perempuannya dan berani untuk berinvestasi di pasar modal dan terus meningkat setiap tahunnya. Saya Prita Gozi, pamit undur diri. Zep Finance TV akan kembali lagi dengan video-video lainnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi. Jangan lupa belajar bareng Zep Finance.